Dongeng ke-15, Pohon Sagu dari Provinsi Sulawesi Tengah. Dahulu kala, tinggallah sebuah keluarga miskin di dekat hutan Dolo, Sulawesi Tengah. Setiap hari, sang ayah selalu pergi ke hutan untuk mencari buah-buahan, dan sang ibu mengurus anak-anaknya yang masih kecil. Lama-kelamaan, sang ayah merasa bosan. Dia pun berunding pada istrinya. Sudah saatnya kita memiliki kebun sekarang. Mulai besok aku akan bekerja membuka lahan untuk kita jadikan kebun. Aku dan anak-anak bisa membantu menanam sayur-sayuran dan palawija untuk kita makan bersama. Kehidupan kita akan lebih baik kalau kita memiliki kebun. Si istri sangat senang mendengar rencana suaminya itu. Keesokan harinya, sang ayah pergi ke hutan. Dia mencari-cari tempat yang cocok untuk dijadikan kebun. Namun, ketika sampai di hutan, si ayah tidak segera bekerja membuka lahan. Dia hanya duduk termenung dan akhirnya tertidur di bawah pohon. Hal ini dia lakukan selama beberapa hari, hingga akhirnya persediaan makanan keluarga itu pun habis. Saat pulang ke rumah, ia dihadapkan oleh pertanyaan sang istri yang membuatnya bingung. Kita sudah tidak punya makanan lagi. Apakah kebun kita sudah siap untuk ditanami? Aku dan anak-anak yang akan menanami kebun itu. Sementara ayah mencari makanan ke dalam hutan untuk kita. Si suami tidak bisa menjawabnya. Dia pun kembali pergi ke hutan dengan alasan akan meneruskan pekerjaan membuka lahan. Si istri yang penasaran diam-diam mengikuti suaminya dari belakang. Betapa terkejutnya si istri ketika tahu suaminya hanya tidur di bawah pohon. Sementara hutan yang seharusnya dibuka menjadi lahan kebun belum sedikit pun dikerjakan. Melihat kedatangan istrinya, si suami justru marah. Karena merasa kecewa, si istri kemudian berlari ke dalam hutan. Ketika sampai di telaga, sebelum si istri menceburkan dirinya, ia menyampaikan pesan terakhir ke suaminya. Jika kamu tidak bisa menyediakan kebun untuk makan anak-anak kita, maka biarlah aku yang mengorbankan diriku untuk makanan anak-anak kita. Sang istri kemudian masuk ke dalam telaga. Tidak lama kemudian, perlahan-lahan muncullah pohon dari dalam telaga. Kini pohon itu dikenal sebagai pohon sagu. Jika pohon sagu itu dibelah, akan ada saripati yang bisa diolah menjadi bahan makanan. Pesan moral dari cerita ini adalah: janganlah menjanjikan sesuatu yang belum tentu bisa kita tepati.